Bapa di surga, kami sedang menyembah Engkau melalui puji-pujian, pembacaan firman, dan kesaksian-kesaksian Tuhan. Kami boleh merasakan ada Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Firman Tuhanlah mengajar kami, menegur kami, membentuk kami sebagai umat-Mu yang sejati. Bahkan Tuhan Yesus sendiri disebut firman. Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui kehadiran Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Jauhkanlah segala gangguan. Maka dalam hati kami, roh kami dibasahi, dipenuhi dengan anugerah kehadiran Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyerukan kebenaran firman Tuhan yang kekal melalui mulut manusia yang sangat terbatas. Tuhan memberkati seluruh member ibadah ketika yang ada di Jepang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sambil berdiri kita baca bersama-sama teks untuk tema pada hari ini terdapat dari kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 28. Hanya satu ayat kita baca bersama-sama. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu selesai, berkatalah ia supaya aku haus. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena kita dapat menyembah Tuhan bersama-sama dengan mengingat perlindungan Tuhan selama 1 minggu lalu dan selama 1 bulan yang lalu. Dan boleh kami merasa sedikit bergembira di tengah-tengah masih bunga sakura mangkai. Tahun ini kedinginannya panjangan. Tapi itu untungnya sakura mulai berbunga, terus dingin, jadi lambat gugur. Maka hari ini juga masih mangkai. Kalau ibu bapak yang belum sempat ohanami, nanti selesai ibadah, ke belakang 100 meter ada ujung tempat kaisar, Kokyo, itu terkenal juga tempat sakurami. Kami sempat melayani di Indonesia, khusus kali di Bali, untuk acara World Partner WP. Ada 4 acara. Pertama, Wisda WPDC, World Partner Discipleship Center, untuk mendidik, menyiapkan calon-calon misionaris. Dan ada wisudanya 4 orang. Kedua, ada penamatan program Kairos khusus untuk pemimpin-pemimpin gereja yang dihadiri oleh 30 peserta, termasuk 15 pendeta-pendeta.
dan wakil dari sinode. Dan sangat diberkati. Ketika ada pengutusan misionaris yang baru. Ada 4 misionaris yang baru, satu yang diutus lagi, yaitu pertama Pak Pendeta Yanto, berasal dari Papua ke Sri Lanka, khusus untuk suku Moor. Dan kita ketika sudah mulai menyokong dia juga. Sebentar lagi dia berangkat bulan ini. Kedua, Ibu Nabila Prasetyani. Ini ke Muang Thai juga. Khusus untuk suku Thai Yuan. Ketiga, Ibu Astin ke Laos. Khusus ke suku Hmong. Dan keempat, Pendeta Purnama Sirait yang bulan yang lalu melalui PD, Persekutuan Dua Misi kita, beliau bersaksi sudah sembuh, jadi berangkat kembali bulan Mei ini. Acara terakhir ada acara berdua untuk Persekutuan pelayanan baru untuk mengutus tenaga kerja Kristen ke Jepang. Diselenggarakan oleh Pendeta Junaidi dan Pak Stefan Suwarno, mantan ketua jemaat kita ini. Dan Ibu Windy adakah juga bersama. Dan di situ ada satu calon misionaris, tapi diutus melalui mereka sebagai tenaga kerja ke Jepang. Namanya Evangelis Jovia Wiranti. Ini sudah tamat STT di Kalimantan dan sudah selesai WPDC. Disiapkan sebagai misionaris, tapi datang ke Jepang melalui sebagai tenaga kerja. Maka disebut tent making missionary. Missionary tapi sambil kerja. Dan ibu ini, Ibu Jovia adalah anggota gereja Kingumi GNII di Sintang di Kalimantan Barat. Yang dulu kami melayani 8 tahun. Kami sangat merasa senang mengingat 50 tahun yang lalu kami mulai pelayanan di kota Sintang itu melayani mengembara jemaat Kingumi yang tidak ada gembala. Di situ saya pernah menantang gereja kita masih kecil. Tapi kemudian Tuhan memberkati, pasti dari gereja Kingumi Sintang ada misionaris. Jemaatnya majelisnya seperti mimpi, tapi 50 tahun terjadi. Betul-betul kami merasakan tidak sia-sia. Visi kita amanat dari Tuhan. Kita menerima, ingin melaksanakan, pasti akan berbuah. Hari ini sebagai Lent ke-4, temanya Aku Haus. Sebagai perkataan Tuhan Yesus ke-5 di atas kayu salib. Kita melihat kembali teksnya Yohanes pasal 19 ayat 28. Dikatakan demikian, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai.
segala sesuatu itu apa ya? Tugas Mesias yang menebus dosa. Karya itulah segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan Yesus selama 33 tahun teristimewa terakhir melalui 3 tahun pelayanan. Itu disimpulkan di dalam kata-kata di atas kayu salib. Perkataan pertama, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Itulah pengampunan dosa. Kedua, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Tuhan Yesuslah memberi Firdaus kepada orang yang mengaku dosa dan menerima. Itulah segala sesuatu, itulah keselamatan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, ini anakku." Dan kepada Yohanes, "Inilah ibumu." Tuhan Yesus menyerahkan tanggung jawab untuk mamanya Maryam kepada murid yang kekasih. Rupanya menurut sejarah gereja, Yohanes betul memelihara, membantu Maryam untuk hidupnya selanjut. Di luar kota Efesus, sedikit naik ke gunung, di daerah sepi, tapi ada satu rumah. Itu disebut rumah yang disediakan oleh Yohanes kepada Maryam. Menurut keterangan, Maryam sampai meninggal dunia hidup di situ. Saya sangat terkesan dengan satu hal di situ. Masih siang, rumah sederhana dengan kayu, dengan renga ya, batu bara. Ada terang. Lampu terus menyala. Jadi saya melihat rumah sederhana itu langsung mengingat perkataan Tuhan Yesus. Inilah sampai sekarang, apa betul di sini kah? Mungkin sudah berkali-kali diganti bangunan kah? Tapi ada terang. Ada lampu nyala. Saya merasakan itu sebagai tanda kasih dan perhatian Tuhan Yesus. Dan Yohanes yang menerima kebajikan itu. Kasih Yesus tetap dinyalakan di sebelah kota Efesus ini. Dan keempat, Tuhan Yesus katakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." "Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku?" Akibat dosa adalah meninggalkan Tuhan, memisahkan dengan Tuhan. Maka Mesias yang tidak perlu ditinggalkan oleh Allah, satu-satunya tidak mungkin ditinggalkan oleh Allah, itu ditinggalkan. Karena bagi orang yang percaya tidak usah ditinggalkan oleh Tuhan lagi. Inilah 4 perkataan sudah disebut di tengah-tengah penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kelima,
inilah dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Pengampunan dosa, keselamatan, kasih kepada keluarga, dan penebusan dosa secara sempurna. Maka waktunya datang. Tuhan Yesus sadar waktunya. Maka untuk supaya menggenaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus mau mengatakan sebagai satu kesimpulan dari 4 perkataan yang sebelumnya. Dan Tuhan Yesus katakan, aku haus. Itu supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi, penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib memang berkali-kali dinubuatkan. Seperti yang tadi kita baca Yesaya pasal 53 ayat 5. Bisa tunjuk Yesaya pasal 53 ayat 3. Ayat hanya 5 saja kita melihat. Kita baca bersama, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendapatkan keselamatan bagi kita ditikam kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi setiap kali di gereja diadakan perjamuan kudus suka dibaca pasal 53 Yesaya. Tetapi kita diingat kejadian Mesias, kedatangan Mesias, bukan saja hanya di dalam Yesaya pasal 53 saja. Kalau dihitung oleh ahli Alkitab, hanya di dalam kitab Yesaya saja 19 kali disebut, ditulis tentang kedatangan Mesias. Sepertinya kedatangan Mesias melalui seorang perempuan muda, anak darah. Pasal 7 ayat 14. Dan pasal 9 ayat 1 dan 2 menjelaskan pelayanan Mesias mulai dari Galilea. Dan pasal 9 ayat 5 sampai 7 yang terkenal sebagai pembacaan waktu Natal. Seorang anak diberikannya. Itu Mesias. Namanya siapa? Penasihat ajaib. Allah perkasa. Dan Raja damai. Dan menurut pasal 53 yang 9, Mesias menderita dan mati bersama-sama dengan orang jahat, penjahat. Dan Mesias akan membinasakan dunia. Begitu jelas panjang dalam pasal 24 Yesaya. Dan Mesias akan memusnahkan maut melalui kematiannya. Seperti di dalam pasal Yesaya pasal 25 ayat 8 dan pasal 26 ayat 19. Dan
Mesias akan datang, mendatangkan langit baru dan bumi baru. Yang lebih diterangkan secara teliti dalam kitab Wahyu. Sudah ada nubuatan di dalam Yesaya. Seperti Yesaya pasal 65 dan 66. Demikianlah Tuhan Yesus menderita. Itu betul-betul supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itulah nubuatan genap. Dan satu hal yang lebih mengingatkan kita, memperingati kita adalah nubuatan kedatangan Mesias yang kedua kali jauh lebih banyak dinubuatkan. Maka kita mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus adalah ada dua makna, dua arti dengan berhubung dengan firman Tuhan. Kita ingat kejadian penderitaan Yesus semua dinubuatkan. Dan kedatangan Mesias, Yesus datang kedua kali lebih jelas, lebih banyak menerangkan. Maka kita hidup di tengah-tengahnya. Kita baca firman Tuhan mana? Ini Mesias sudah datang. Ini Mesias akan datang. Kita di tengah-tengahnya. Kita hidup berdasar apa? Pengampunan dosa, penebusan dosa, keselamatan Yesus. Inilah kita pegang karena firman. Dan menghadapi masalah apapun, kita menghadapi. Mesias berkuasa sebagai penasihat ajaib, sebagai Allah berkuasa, sebagai Bapa kekal, sebagai Raja Damai. Tuhan Yesus sudah mendatangkan kerajaan, keselamatan, pengampunan dosa. Kita hidup di tengah-tengahnya. Maka di sini Tuhan Yesus supaya genap apa yang tertulis mengatakan, aku haus. Inilah kenyataan puncak kesengsaraan, kesakitan. Kalau manusia menderita penyakit atau luka, mau mati, pasti terakhir merasa haus. Di Jepang ada satu istilah. Kalau orang meninggal, terakhir minum air mati. Disebut air itu matsugo no mizu. Matsugo, terakhir. Jadi menderita penyakit lemah sudah siap minum air meninggal. Ini bukan orang sakit saja. Seperti bagaimana orang yang menderita Tuhan Yesus. Dipukuli, dipaku, digantung, sakit, luka. Itu menyebabkan sakitnya, puncaknya haus. Ujung dari kesakitan. Saya mengingat satu film waktu masih muda melihat tentang perang Crimea antara Inggris dan Rusia abad
Judulnya Nightingale. Itu berdiri atau pionir perawat. Dia di tenda besar. Itu tenda perawatan. Puluhan orang prajurit yang kena luka berat. Semua mereka bilang, haus, minta air. Nightingale seperti burung. Terus kasih rawat, kasih air. Itulah manusia menghadapi puncak kesakitan. Menghadapi maut. Itulah haus. Tuhan Yesus berkata, aku haus. Ini artinya apa? Untuk supaya kenapa? Perkataan yang ada dalam Alkitab sudah kita sedikit melihat. Maka dalam kesakitan ini, kehausan ada dua sebabnya. Satu, sakit fisik, mental. Betul-betul sakit tangan karena terpaku. Lebih sakit kaki karena berat badannya gantung ke kaki yang terpaku. Maka apa yang dalam firman Tuhan mengatakan tentang kejadian ini, kehausan orang benar. Di dalam Mazmur pasal 69 ayat 4 kita bisa lihat Mazmur pasal 69 ayat 4. Ini judulnya doa orang benar di dalam sengsara. Kita baca, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri, karena mengharapkan Allahku. Ayat 22. Mazmur pasal 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Betul-betul Tuhan Yesus katakan haus, prajurit Romawi mau kasih anggur asam. 2 kali Tuhan Yesus tolak. Sebelum menghadapi Pilatus, mereka mau kasih. Tuhan Yesus mau dibawa ke Golgota, prajurit mau kasih. Tidak mau. Ini ketiga kali terima. Mengapa ya? Sudah waktunya Tuhan Yesus tahu. Maka betapa sakitnya, beratnya secara fisik, mental. Mungkin mental tidak kalah dengan kesakitan tubuh. Karena bagaimana 3 kali diadili oleh Pilatus secara politik Romawi. 3 kali diadili secara agama Yahudi di bawah imam besar. Tidak ada sama sekali dosa. Pilatus setengah mati mau melepaskan Yesus karena tidak ketemu satu dosa. Tapi rakyat katakan dihasut oleh pemimpin agama Yahudi. Salibkanlah. Pilatus sampai terakhir mau damaikan. Ada Barabas yang orang jahat. 1 tahun sekali ada kebiasaan kita membebaskan orang berdosa.
rakyat menang. Lepaskanlah Baraba, salibkanlah Yesus. Apa yang terjadi? Dijadikan boneka raja yang diolok-olokkan. Ganti pakaian dengan ganti warga ungu, itulah warna baju raja. Dikasih mahkotanya dengan duri. Mereka katakan, hai, kamu raja Yahudi. Menyelamatkan orang yang lain, menyelamatkan diri sendiri. Buku, rudai. Betapa sakitnya. Ibu Bapak, kalau satu kali kita dihina oleh orang lain, dipersalahkan oleh orang lain, disakiti hati, betapa beratnya sakit hati kita ya. Tuhan Yesus begitu dihina, diolok, disiksa, dibuang. Tuhan Yesus menderita kesakitan tubuh, mental, perasaan. Itulah firman Tuhan katakan. Mengapa Mesias, Tuhan Yesus menderita sampai ujung, sampai puncak kesakitan? Karena Tuhan Yesus mengalami segala penderitaan, pencobaan. Supaya umatnya merasa lemah, sakit, boleh datang kepadanya. Tuhan Yesus mengerti, menerimanya. Seperti Ibrani pasal 4 ayat 15, 16 mengatakan demikian. Ibrani pasal 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan Yesus dicobai semua, menderita semuanya sampai puncak, supaya mengerti pergumulan kita, kelemahan kita, kesakitan kita bersama-sama. Saya ingat di dalam jemaat kita dulu ada seorang ibu Sirait, Simanungkari, kena sakit berat, operasi berjam-jam. Tapi di tengah-tengah operasi, rupanya itu masui, bius. Atau biusnya habis. Bagaimana dibuka perut? Maka kena seperti api. Jadi ibu berteriak, sakit. Tapi perawat orang Jepang dah tahu kan bahasa Indonesia. Dan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi perawat pikir panggil Tuhan Yesus. Tidak bertambah itu obatnya. Luar biasa katanya. Beliau bersaksi, waktu saya sangat sakit, saya mau mati, saya hanya ingat Yesus yang tersalib. Ini contoh yang agak khusus. Tapi bagaimana kita di dunia ada banyak penyakit secara fisik. Ada luka batin. Bahkan ada luka-luka di antara suami istri pula. Ada luka-luka di antara orang tua dengan anak. Di mana bisa disembuh?
susah dilupakan. Susah diatasi dengan usaha-usaha terbatas. Itulah betul-betul yang tidak perlu haus, tidak mungkin haus menggantikan kita yang selalu merasa haus karena sakit. Baik sakit tubuh, sakit mental, sakit perasa. Tapi ada satu lagi sakitnya adalah sakit secara rohani. Tuhan Yesus di atas saya katakan, Allahku, lama mengapakah? Tuhan Yesus berkata, Bapa, di tengah-tengah kesakitan sudah mau habis, panggillah Allahku, Bapa. Kehausan ada dua arti. Haus memang secara fisik, perlu minum air untuk ditairkan. Tapi ada arti kerinduan. Haus artinya ada kerinduan. Seperti dalam Mazmur 42 yang kita suka hafal, kita haus seperti rusak, haus cari air minum. Jiwaku merindukan Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kehausan kepada Tuhan. Hidup yang kekal. Seperti dalam Wahyu, terakhir kita sudah dulu belajar, Wahyu pasal 21 ayat 6. Wahyu pasal 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberikan minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Pasal 22 ayat 16 dan 17 juga mengatakan demikian. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang girang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengar, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Kehausan secara rohani. Rindu Allah. Rindu hidup kekal. Kita hidup di dunia di dalam bermacam-macam kehausan. Khususnya bagi umat Tuhan, kehausan akan Tuhan, kehausan akan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, hal yang kekal. Untuk itulah Tuhan Yesus sebagai yang tidak perlu haus, tidak mungkin haus, mengalami haus sampai puncak terakhir, supaya orang percaya ada kehausan di dunia macam-macam, tetapi Tuhan Yesuslah mampu memberi air yang hidup
kesembuhan. Menunjukkan kuasa Allah. Maka Tuhan Yesus sebelumnya katakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya air hidup mengalir terus. Itulah Roh Kudus akan mereka menerima. Yaitu Roh Kudus datang pada waktu hari Pentakosta secara khusus kepada semua orang percaya. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus sekali-sekali kepada orang yang tertentu. Nabi-nabi, raja tertentu. Yesus mati dengan kehausan, penderitaan puncak. Mematahkan, membinasakan kuasa maut, kuasa dosa. Tuhan Yesus bangkit, berkuasa, janji mengutus Roh Kudus. Aku pergi, bagi kamu lebih baik. Karena Roh kebenaran datang, tinggal dalam kamu. Kita, Tuhan ada di mana? Nasib saya masa depan bagaimana? Saya di Jepang begini, nanti pulang ke Indonesia bagaimana? Banyak kehausan. Kita ada. Apalagi di dalam keluarga. Tidak mungkin. Kurang damai sejahtera. Kurang sukacita. Kurang kesetiaan. Saya mau lebih mengasihi istriku. Lebih mengasihi anakku. Di mana sumbernya? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, sampai kelemah lembutan menguasai diri. Itulah segala kebaikan. Dari mana? Sebagai buah roh. Orang yang bertobat sungguh roh masuk. Roh Kudus bekerja. Memuaskan segala kehausan. Baik secara fisik, mental, secara rohani. Maka mari kita merenungkan. Melalui perkataan kelima di atas kaisar Tuhan Yesus, aku haus. Betul-betul menderita sampai puncak. Maka kita merenungkan penebusan Tuhan Yesus. Di atas kaisar betul-betul terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita tetap memegang firman. Hidup dalam firman. Dan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan secara pribadi dan keluarga. Betapa kita merasa hausnya. Akan lebih banyak kasih. Lebih sering sukacita. Lebih selalu ada damai. Dari mana? Kita haus. Tuhan sekalian. Barang siapa haus, datanglah kepadaku. Barang siapa percaya. Air hidup. Roh Kudus mengalir dari dalam. Terus. Diri sendiri sukacita. Damai. Itu mempengaruhi orang yang lain. Kalau dalam satu keluarga, seorang ibu sering berseri, sukacita. Anak juga sukacita. Tapi kalau seorang ibu, bapak selalu muka bersegi empat di rumah. Anak-anak takut-takut. Mari secara jujur kita merasa haus di dunia. Sumber air hidup yang satu-satunya mentahirkan adalah Roh Kudus.
Tuhan Yesus sudah menderita. Aku haus. Supaya kita yang haus di dunia diberikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, supaya makna, kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus, aku haus, sebagai penderitaan puncak, sudah selesai pengampunan dosa, penebusan dosa, dan bukti keselamatan kekal. Tuhan, kiranya Roh Kudus memperdalamkan, memperkayakanlah roh kami dengan Roh Kudus. Tuhan, kami boleh lebih mengerti tentang makna kejadian salib Tuhan Yesus, penderitaannya dan tujuannya Tuhan. Tuhan, menguatkan jemaat kami yang sedang mengalami sakit. Mengingatkanlah Tuhan, Tuhan Yesus seruannya doa orang benar. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan. Boleh mengerti, boleh bersama-sama. Walaupun manusia yang lain, manusia kekasih pun tidak mampu mengerti, merasakan bersama-sama. Tapi Tuhan Yesuslah satu-satunya sebagai imam besar. Makasih Tuhan. Di dalam segala tantangan, kesulitan, luka batin ada pada masing-masing. Tapi Tuhan, kami boleh merasa haus dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami mendoakan hari ini yang tidak bisa ikut ibadah karena sakit, ada di rumah sakit. Tuhan menguatkan hari ini sebagai hari Tuhan. Dan keluarga Pak Mimbar ada melayani di Guma, ibadah dan pentabisan majelis baru dan seminar. Tuhan memberkati. Demikian pula setiap hamba Tuhan di seluruh Jepang, baik dari Owarai, Guma sampai Fukuoka, Tuhan menyertai. Terima kasih. Kemarin minggu lalu ada persekutuan keluarga hamba Tuhan seru. Tuhan menaungi, Tuhan menguatkan mereka di tengah-tengah kehidupan di sekolah Jepang. Baik dari TK sampai fakultas. Tuhan memeliharakanlah, melindungilah anak-anak kami yang tadi kita berdoa di sini. Supaya mereka sejak kecil sungguh kuat, percaya Tuhan Yesus. Melalui banyak tantangan, kesulitan, ijime pula, mereka boleh merasakan hanya Tuhan Yesus mampu. Kadang-kadang orang tua, guru tidak mampu. Bahkan bukan orang lain, orang tua, guru menyakiti pula kepada murid-murid anaknya. Tuhan, kuatkanlah mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai kami selama 1-2 minggu lagi untuk menyambut Paskah. Secara khusus bukan hanya ramai sibuk untuk perayaan Paskah, tetapi boleh dengan firman Tuhan makin melengkapi kami. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi satu lagu dan